Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal latihan PTS Fisika kelas 11. Nomor 27, sebuah papan kayu yang luas menampangnya 6 meter kuadrat terapung di air. Massa papan kayu tersebut 12,0 kg. Besar tekanan papan kayu terhadap air adalah, di sini yang diketahuinya adalah luas penampangnya. Jadi di sini adalah A sama dengan 6 meter kuadrat. Kemudian di sini adalah masanya, jadi di sini adalah M sama dengan ini 12,0 ini adalah 12. Jadi di sini adalah 12 kg. Kemudian yang ditanyakan adalah tekanan papan kayu terhadap air. Jadi di sini adalah P. Ini yang ditanyakan yaitu sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Jadi untuk menjawab P ini atau tekanan ini, kita menggunakan rumus tekanan yaitu P sama dengan F per A. Jadi gaya dibagi dengan luas permukaan. Ini adalah rumus tekanannya. Di sini kita cari terlebih dahulu yaitu F-nya. Jadi di sini F sama dengan, jadi gaya ini adalah gaya beratnya. Jadi gaya berat dari papan kayunya. Jadi di sini adalah W-nya. Jadi gayanya ini sama dengan gaya beratnya. Jadi rumus gaya berat adalah sama dengan M dikali G. Jadi massa dikali dengan percepatan gravitasi. Jadi di sini sama dengan massanya adalah 12, jadi 12 kemudian dikali dengan percepatan gravitasi, di sini tidak diketahui, maka kita anggap percepatan gravitasinya ini adalah 10. Maka di sini sama dengan, jadi beratnya adalah 12 dikali 10, hasilnya adalah 120, jadi 120 Newton. Jadi gayanya adalah gaya beratnya, yaitu 120 Newton. Maka di sini tekanannya yaitu sama dengan, F-nya ini adalah 120 per A-nya adalah 6. Jadi di sini per 6. Jadi di sini sama dengan hasilnya adalah 120 dibagi 6 yaitu 20. Jadi tekanannya adalah 20 Newton per meter kuadrat. Jadi ini hasilnya. Jadi tekanan yang diberikan papan kayu terhadap air adalah 20 Newton per meter kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang A. Ini jawabannya. Kemudian nomor 28, jika tekanan hidrostatis pada kedalaman H adalah P, maka pada kedalaman 2H tekanan hidrostatisnya sebesar, di sini yang diketahui adalah kedalaman awalnya, jadi di sini H1-nya sama dengan H, kemudian tekanan hidrostatis awalnya, jadi di sini adalah PH1 sama dengan P, kemudian di sini kedalaman akhirnya, jadi kedalaman keduanya, jadi di sini H2 sama dengan 2H. Kemudian yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatisnya. Jadi di sini adalah pH2-nya, yaitu sama dengan berapa. Ini yang ditanyakan. Jadi di sini, untuk mencari tekanan hidrostatis yang kedua ini, kita menggunakan rumus tekanan hidrostatis, jadi pH sama dengan Rho GH. Jadi di sini kita menggunakan perbandingan dari rumus tekanan hidrostatis ini, karena di sini yang diketahuinya adalah ketinggian dan tekanan hidrostatisnya, maka perbandingannya adalah tekanan hidrostatis dengan ketinggiannya. Jadi di sini adalah berbanding lurus. Jadi berbanding lurus, maka perbandingannya adalah pH1 per pH2, jadi tekanan hidrostatis 1 per tekanan hidrostatis 2 sama dengan H1 per H2. Jadi ini perbandingan lurus. Jadi di sini pH1-nya adalah P per pH2-nya, jadi tekanan hidrostatis keduanya ini yang ditanyakan, jadi di sini pH2 ini yang ditanyakannya, sama dengan H1-nya adalah H, jadi di sini H per H2-nya adalah 2H, jadi di sini 2H. Di sini H-nya bisa dicoret, kemudian ini kita kali silang, jadi pH2 ini dikali 1 adalah pH2, sama dengan 2 dikali P adalah 2P. Maka di sini pH2 atau tekanan hidrostatis yang keduanya adalah 2P. Jadi ini hasilnya. Maka jawabannya adalah yang D. Ini jawabannya. Kemudian nomor 29, sebuah kolam renang dalamnya 5,2 meter berisi penuh air. Rho sama dengan 1 gram per cm kubik dan gravitasi G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Berapakah tekanan hidrostatis suatu titik yang berada 40 cm di atas dasar bak? Jadi di sini yang diketahuinya adalah kedalaman totalnya. Jadi di sini H totalnya ini sama dengan
5,2 meter. Kemudian di sini berisi penuh air, jadi ini penuh. Kemudian di sini adalah rho-nya, jadi rho airnya. Jadi di sini rho airnya sama dengan 1 gram per sentimeter kubik. Ini kita ubah ke kilogram per meter kubik, jadi sama dengan ini kita kali 1000, jadi 1000 kilogram per meter kubik. Jadi 1 gram per sentimeter kubik ini sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Kemudian di sini percepatan gravitasinya yaitu G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian di sini adalah titiknya berada 40 cm di atas dasar bak. Berarti ini jaraknya dari dasar bak, misalnya di sini adalah R-nya sama dengan 40 cm. Ini kita ubah ke meter, jadi dibagi 100 sama dengan 0,4 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatisnya. Jadi di sini adalah pH-nya sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakan. Maka untuk menjawab soal ini atau untuk mencari tekanan hidrostatis ini, kita menggunakan rumus tekanan hidrostatis yaitu pH sama dengan rho GH. Jadi ini rumus tekanan hidrostatisnya. Di sini kita cari kedalamannya terlebih dahulu. Jadi di sini misalnya di sini adalah kolam renangnya, jadi ini adalah permukaan kolam renangnya. Kemudian di sini adalah dasar kolam renangnya, karena yang diukur adalah 40 cm di atas dasar bak. Jadi di sini adalah dasarnya, yaitu titiknya yaitu 40 cm dari dasar. Jadi di sini 40 cm atau 0,4 meter. Maka ketinggiannya atau kedalamannya diukur dari permukaan kolam ini, maka kita cari kedalamannya. Jadi di sini adalah H-nya yang kita hitung dari rumus ini. Jadi H-nya kita hitung terlebih dahulu. Ini kedalaman totalnya adalah 5,2. Jadi kedalaman totalnya adalah ini. Maka kedalamannya jadi H-nya di sini adalah sama dengan 5,2 dikurangi 0,4. Jadi di sini 5,2 dikurangi 0,4. Maka hasilnya adalah sama dengan 4,8 meter. Jadi ini kedalamannya 4,8 meter. Jadi di sini kedalamannya yaitu 4,8 meter. Maka tekanan hidrostatisnya yaitu sama dengan di sini rho-nya adalah ini 1000. Jadi di sini 1000. Kemudian dikali dengan G-nya, yaitu ini 10, jadi 10, kemudian dikali dengan kedalamannya, ini diukur dari permukaan kolamnya, jadi kedalaman diukur dari permukaan kolam ini adalah ini, jadi di sini 4,8. Maka di sini sama dengan 1000 dikali 10 dikali 4,8, hasilnya adalah 48.000. Jadi 48.000 Pascal. Jadi 48.000 Pascal atau Newton per meter kuadrat. Kita pakai satuannya di sini Pascal karena jawabannya dalam Pascal. Di sini karena di sini kilopascal maka kita ubah ke kilopascal. Jadi di sini dibagi 1000 maka di sini adalah 48 kilopascal. Jadi kilo ini adalah 1000. Jadi di sini 48.000 dibagi 1000 adalah 48 kilopascal. Jadi ini hasilnya. Maka jawabannya adalah yang C, ini jawabannya. Kemudian nomor 30, tekanan absolut pada kedalaman 50 meter di bawah permukaan danau adalah rho sama dengan 1,0 gram per centimeter kubik, P0 sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Di sini yang diketahuinya adalah kedalamannya, di sini adalah H sama dengan 50 meter. Jadi ini kedalamannya diukur dari permukaan danaunya. Kemudian ini adalah rho-nya, jadi di sini rho sama dengan 1,0 ini adalah 1. Jadi di sini 1 gram per centimeter kubik. Ini kita ubah ke kilogram per meter kubik, jadi sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Jadi 1 gram per centimeter kubik ini sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Kemudian ini adalah tekanan permukaan airnya atau di sini tekanan udaranya yaitu P0. Jadi di sini P0-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah tekanan absolutnya. Jadi tekanan absolut ini adalah
PM. Jadi di sini PM ini adalah tekanan mutlak atau tekanan absolut, sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Jadi di sini untuk mencari tekanan mutlak atau tekanan absolut ini menggunakan rumus tekanan mutlaknya, yaitu PM sama dengan P0 ditambah dengan pH. Jadi tekanan udara ditambah dengan tekanan hidrostatisnya. Di sini kita cari terlebih dahulu tekanan hidrostatisnya. Jadi tekanan hidrostatis ini menggunakan rumus tekanan hidrostatis, yaitu Rho GH. Jadi untuk menghitung tekanan hidrostatis ini rumusnya adalah ini. Maka di sini sama dengan Rho-nya adalah ini. Jadi di sini 1000, kemudian dikali dengan G-nya. G-nya ini adalah percepatan gravitasi, kita anggap nilainya adalah 10, kemudian dikali dengan H-nya, yaitu ketinggian, yaitu ini, jadi ini dikali dengan 50. Maka hasilnya adalah sama dengan 1000 dikali 10 dikali 50 adalah 500.000. Jadi ini tekanan hidrostatisnya adalah 500.000 Newton per meter kuadrat. Atau di sini sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Jadi ini tekanan hidrostatisnya. Maka tekanan mutlaknya atau tekanan absolutnya adalah sama dengan P0-nya ini adalah ini. Jadi 1 kali 10 pangkat 5 ditambah dengan tekanan hidrostatisnya adalah ini. Jadi di sini adalah 5 kali 10 pangkat 5. Jadi ini kita jumlahkan. Di sini 10 pangkat 5, 10 pangkat 5 ini sudah sama. Maka ini kita jumlahkan jadi 1 ditambah 5 adalah 6. Maka di sini sama dengan 6 kali 10 pangkat 5. Jadi ini hasilnya. Jadi tekanan absolutnya adalah 6 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Jadi ini adalah hasilnya. Jadi jawabannya di sini adalah D. Ini jawabannya. Kemudian nomor 31, hasil timbangan sebuah benda di udara adalah 20 Newton. Jika ditimbang dalam air, beratnya menjadi 15 Newton. Volume benda tersebut adalah, di sini rho air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Dalam soal ini yang diketahuinya adalah berat benda di udara, jadi di sini adalah WU sama dengan 20 Newton. Ini berat benda di udara. Kemudian ini ditimbang dalam air, maka di sini adalah berat benda di airnya. Jadi di sini WA sama dengan 15 Newton. Ini berat benda di air. Kemudian ini adalah massa jenis airnya. Jadi di sini adalah Rho-nya sama dengan 1000 kg per meter kubik. Kemudian yang ditanyakan adalah volume bendanya. Jadi di sini adalah V-nya, yaitu sama dengan berapa. Ini yang ditanyakan. Jadi di sini untuk menghitung volume benda ini kita menggunakan rumus gaya apung, karena di sini ada perbedaan berat antara di udara dan di air. Jadi berat di air ini lebih ringan daripada berat di udara, karena di air terjadi gaya apung. Jadi di sini untuk menghitung volume benda ini menggunakan rumus gaya apung, yaitu FA atau gaya apung ini sama dengan Rho VG. Jadi ini rumus gaya apungnya. Jadi massa jenis dikali volume dikali dengan percepatan gravitasi. Di sini volumenya adalah volume benda yang tercelup. Karena di sini kita anggap bendanya ini di dalam air, artinya di dalam air itu tercelup seluruhnya, maka volumenya ini adalah volume bendanya karena tercelup seluruhnya. Jadi kita cari terlebih dahulu di sini gaya apungnya. Jadi gaya apung ini rumusnya yaitu sama dengan, jadi ini rumus gaya apung yang pertama, kemudian rumus gaya apung yang kedua ini adalah sama dengan berat di udara itu dikurangi dengan berat di dalam air. Ini rumus gaya apung yang keduanya, jadi berat di udara dikurangi dengan berat di dalam air, maka di sini sama dengan 20 dikurangi dengan 15. Maka di sini sama dengan 20 dikurangi 15 adalah 5. Jadi 5 Newton. Ini gaya apungnya. Maka di sini, ini gaya apungnya adalah 5, sama dengan Rho-nya adalah ini 1000. Jadi ini 1000, kemudian dikali dengan volume bendanya, ini yang tercelup. Kemudian dikali dengan percepatan gravitasi ini, kita anggap adalah nilainya 10. Maka di sini, ini 5 sama dengan 1000 dikali 10 adalah 10.000.
Jadi di sini 10.000 VB. Maka di sini VB-nya atau volume bendanya adalah sama dengan 5 per 10.000. Jadi 5 per 10.000 ini bisa disederhanakan sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4. Jadi di sini 10.000 ini adalah 10 pangkat 4 karena di sini dari bawah kemudian naik ke atas, maka di sini adalah pangkatnya negatif. Jadi 5 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Jadi ini volumenya. Di sini kita ubah ke dalam cm kubik karena jawabannya dalam cm kubik. Jadi di sini sama dengan meter kubik ke cm kubik ini turun 2 tingkat, maka di sini karena pangkat 3 turun 1 tingkat itu 1000, maka karena turun 2 tingkat berarti dikali dengan 1 juta. Maka di sini 5 dikali 10 pangkat min 4 dikali dengan 1 juta adalah 10 pangkat 6. Jadi 1 juta ini adalah 10 pangkat 6, maka satuannya di sini adalah cm kubik. Maka di sini hasilnya adalah sama dengan ini 10 pangkat min 4 dikali 10 pangkat min 6. Karena ini dikali, maka pangkatnya dijumlah. Jadi hasilnya di sini adalah 5 kali 10 pangkat min 4 ditambah 6 adalah 2. Jadi 5 kali 10 pangkat 2 cm kubik. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang C, 5,0 kali 10 pangkat 2 cm kubik. Jadi di sini 5,0 dan 5 ini adalah sama. Jadi ini hasilnya. Demikian pembahasan latihan PTS Fisika.